Assalamualaikum, halo guys, balik lagi dengan Giri di sini dari channel Solutif. Dan di video kali ini saya mau ngebahas lagi mengenai Priadi Fingerprint Personality Test. Tapi yang ngejelasin kali ini bukan saya, melainkan foundernya langsung, yaitu Pak Dedi Priadi. Dan ini adalah topik yang bakal kita bahas beserta menitnya, in case teman-teman mau nyimak topik tertentu aja. Oh ya, satu lagi. Dan kalau teman-teman yang tertarik mau nyoba Priadi Fingerprint ini, jangan lupa untuk cek kolom deskripsi di bawah, karena kalau ada promo atau penawaran menarik bakal saya tulis di situ. So, kita lanjut aja ke video tanya jawabnya. Yuk, enjoy. Saya itu terus terang, saya ini lulusan dari ITB. Saya senang data science sejak kecil. Senang matematika sejak kecil. Kemudian masuk ke ITB, jurusan fisika di ITB, dan waktu itu sedang berkembang ilmu namanya data science. Bagaimana melakukan pemodelan data berdasarkan kesimpulan sains ya. Nah, yang menarik adalah sebetulnya saya itu baru belajar psikologi setelah sebetulnya instrumen yang saya bikin itu selesai. Jadi kami membuat sistemnya itu kira-kira 1,5 tahun lamanya. Dan setelah instrumen itu selesai, baru saya bertanya, saya ini siapa? Saya pendidikannya, latar belakang pendidikan semuanya di bidang sains dan teknologi, dan tidak ada titel psikologis atau apapun. Lalu kemudian ada kesempatan di tahun 2010 untuk memperdalam ilmu bidang psikologi di Amerika. Saya ada kesempatan selama hampir 1,5 tahun sit-in di Harvard di Human Development Lab saya waktu itu. Jadi kesempatan-kesempatan itu yang sebetulnya mempertajam apa yang sudah saya kembangkan sebelumnya. Sebetulnya idenya sederhana ya. Waktu itu saya punya pertanyaan besar, apakah mungkin kita itu membuat sebuah alat tes yang sebetulnya bisa melihat potensi seseorang itu lebih awal, tetapi tanpa harus melibatkan observasi, yang kebetulan menurut saya dalam beberapa hal observasi itu cenderung bias. Misalkan seorang observer melihat potensi seseorang misalkan di waktu jam 10 pagi. Nah, ketika yang muncul pada saat itu moodnya bagus yang diobserv itu. Karena moodnya sedang bagus, yang keluar di data observer itu yang baik-baik. Tapi mungkin diambil di waktu yang berbeda, pada jam dan kondisi yang berbeda, lalu si anak itu moodnya tidak baik. Boleh jadi yang muncul di observer itu adalah datanya kurang baik setelah itu. Nah, waktu itu ada pertanyaan besar terkait dengan bagaimana caranya kita melihat potensi dasar seseorang pada kondisi sedini mungkin. Nah, yang berkembang adalah beberapa instrumen tes psikologi dan semuanya berbasis biometrics. Ada yang awalnya itu pakai sidik jari, ada juga yang retina, ada yang berdasarkan aura wajah. Tetapi kalau kita perhatikan perbedaan mendasar alat instrumen tes yang menggunakan data sidik jari dengan yang retina dan aura wajah adalah kalau sidik jari itu relatif mood free. Mood free itu artinya mood tidak berpengaruh terhadap hasil. Karena memang data sidik jari seperti kita ketahui bersama, sejak awal kelahiran kita itu tidak berubah-ubah. Jadi mulai bayi lahir sampai orang dewasa, sampai kita meninggal dunia, patterning dasar, pola dasar dari sidik jari kita tidak berubah. Sementara kalau kita ambil menggunakan tes retina atau tes wajah, face recognition, ada kemungkinan mood itu berpengaruh. Sehingga apa yang kita ambil, katakanlah jam 10 pagi, berbeda hasilnya dengan jam 10 malam atau mungkin jam 3 sore dan sebagainya. Tes ini akan menjadi tes terobosan, ya, instrumen terobosan dari bidang psikologi, kalau tidak bisa kita sebut disruptif, yang akan mengubah pola dasar bagaimana cara kita melakukan assessment pada manusia. Ketika seseorang membuat instrumen psikologi, pertanyaan terbesar dari instrumen itu apakah seberapa valid, seberapa reliable, seberapa handal data itu dibandingkan data-data tes yang lainnya. Nah, tetapi landasan ilmiahnya kan lebih kepada
Sesuatu tuh dikatakan ilmiah kalau kita bisa melakukan repetisi atas dia. Artinya, kalau sistem ini ditarik dari saya, dilakukan oleh orang lain, hasilnya sama nggak? Sama. Kenapa? Karena saya sudah membuat sebuah sistemnya. Dan sistem itulah menjadikan data itu akan terlihat konsisten. Gitu. Sejak bulan September 2016, sistem kami itu secara statistik itu sudah pooling, sudah mengumpul. Jadi ribuan data trainers yang kami miliki waktu itu dianggap secara statistik sudah mengumpul pada simpulan data yang seperti ini. Kami sudah memiliki data yang menurut kami sangat baik, sehingga dianggap sangat kompetitif ketika dibandingkan terhadap data-data instrumen tes psikologi manapun di dunia. Sejak tahun itu, kami sudah mendapatkan bahwa internal konsistensi yang dimiliki oleh tes Priadi itu mencapai 96%. Pada range 92 sampai 96% tingkat accuracy-nya. Apa maknanya? Jadi makna sederhananya yang dimaksud 96% accuracy itu adalah seandainya diambil sampel 100 sampel random, acak, kemungkinan terjadi errornya hanya 4 kali. Jadi sebetulnya saya kenapa tidak bisa harus serius dengan ini, tidak main-main dengan ini. Karena bayangkan, ribuan orang itu datang kepada kami untuk kami itu misalkan memberikan nasihat kepada mereka. Ini anak saya mau jurusan apa, pilihnya. Kalau ini bagusnya Bapak ini kalau ditempatkan posisinya di mana gitu. Bagaimana saya mau main-main untuk satu hal yang sebetulnya itu sangat serius untuk masa depan orang. Nah, sebetulnya itu yang lahir, tanggung jawab itulah yang kemudian membuat saya semakin tertarik untuk bisa fokus mendalami apa yang saya kembangkan. Memang betul sudah ada banyak provider tes sidik jari di Indonesia, di dunia. Tetapi yang menjadi catatan adalah apa yang membedakan tes Priadi dengan tes lainnya. Yang pertama adalah sebetulnya tes kami dianggap sebagai disruptive innovation karena kalau kita perhatikan dari alat tes yang saya bikin ini itu ada standarisasinya. Makanya kita sebut the first standardized psychological fingerprints. Maksudnya adalah dengan melakukan standarisasi berarti saya sudah punya data norm population-nya, data normal populasinya. Yang di situ sebetulnya fungsinya sederhana, tetapi menurut saya sangat penting. Dengan mengetahui data normal populasi, maka kita bisa melihat sebetulnya data kita bandingnya terhadap data orang lain itu seperti apa. Nah, bayangkan kalau sebuah alat tes tidak memiliki standarisasinya. Jadi pemaknaannya akan jadi absurd, akan jadi tidak bermakna. Karena misalkan, oh kamu di atas rata, kamu tinggi, kamu rendah. Tapi tinggi rendahnya bandingannya terhadap apa? Nah, Priadi yang berbeda, sekali lagi yang pertama kali perbedaannya itu pada standarisasi. Bahwa kami boleh jadi yang pertama di dunia yang melakukan proses standarisasi untuk psychological fingerprints. Sekarang sudah lebih terkumpul dari 190.000 sampel data yang kami miliki, data sidik jari ya. Yang kedua, perbedaan tes Priadi dengan tes yang lainnya yang sejenis, dan bahkan kalau yang ini mungkin dengan alat tes yang lainnya, kami mengadaptasi lebih dari 22 alat tes di dunia. Jadi mulai dari alat tes berbasis kepribadian, kayak Papikostik, atau alat tes berbasis kemampuan, cognitive ability, dan sebagainya, termasuk yang terkait dengan motivation dan peminatan serta pebakatan, kami berbeda dalam hal ini. Jadi kalau kita perhatikan, dari satu orang yang dites, hasil tesnya itu bisa sampai berpuluh-puluh lembar. Dan itu analisis data semuanya. Itu yang menarik dari data kita. Jadi ini yang membedakan kita dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, pembeda ketiga yang membedakan kita dengan yang lain, pemodelan kita sangat berbeda. Jadi orang akan lebih mudah memaknai hasil data kita karena kita punya modeling baru yang namanya Rainbow Model Assessment. Jadi hanya melalui warna-warna,
pembedaan antara warna biru, warna hijau, warna kuning, warna merah, dan warna purple itu bermakna perbedaan interpretasi. Hanya dengan warna itu kemudian orang bisa tahu, oh saya bandingannya terhadap rata-rata orang seperti apa. Oh saya ini kuat, tapi sekuat apa dibandingkan orang lain saya belum tahu. Saya ini lemah, dianggap lemah. Tapi selemah apa saya dibandingkan rata-rata orang juga tidak tahu. Tapi dengan pewarnaan itu semuanya akan jadi lebih mudah. Jadi menarik itu, karena pertanyaan Kang Abel itu menggiring kita kepada satu era baru yang disebut psychology of strength. Jadi kalau dahulu memang banyak kalangan terutama di bidang psikologi lebih cenderung melihat seseorang itu dari potensi yang kurangnya, sehingga ada negativity-nya yang terlihat. Misalkan, oh orang ini kurang ini, lalu kita aware terhadap kekurangannya, lalu kemudian kita coba perbaiki kekurangan tersebut. Tetapi memang sekarang era baru yang disebut psychology of strength itu, jadi psikologi kekuatan, akan sangat baik kalau kita itu berpusat pada kekuatan kita. Akan sangat baik kalau kita itu bisa mengoptimalisasi apa yang menjadi kekuatan kita dan memanage apa yang menjadi kekurangan kita. Tetapi yang harus dipahami adalah, menurut saya, konsep kami agak sedikit berbeda. Boleh kita fokus pada kekuatan pada saat kita tahu kelemahan kita itu biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita fokus pada kekuatan kita, yang pada saat bersamaan kita memiliki titik kelemahan yang sangat dalam, itu artinya bunuh diri. Karena kita tidak bisa mengantisipasi yang menjadi titik kelemahan kita yang sangat dalam itu, hampir semua kekuatan itu boleh jadi tidak menjadi sesuatu dalam tanda kutip. Misalkan ada anak terlahir sebagai seorang autis yang sangat memiliki kemampuan yang sangat baik, misalkan di bidang art atau di bidang matematika. Tetapi yang bersangkutan itu dideteksi jika ketemu orang minder atau menghindar, kaku, dingin dalam berinteraksi. Pertanyaannya adalah, kalau kita mendapati situasi seperti itu, sebaiknya kita mengembangkan yang mana? Yang kuat atau yang lemah kita? Menurut pandangan saya, mengantisipasi kelemahan lebih dahulu, menurut pandangan kami, lebih dianjurkan dibandingkan menguatkan yang sudah kuat. Karena yang kuat itu akan tumbuh sendiri seiring waktu. Tetapi kalau kelemahan tumbuh dan terus tumbuh seiring waktu, ya kita tidak akan pernah bisa mengekspos kekuatan kita selanjutnya. Makanya yang paling penting itu bergerak dengan data. Kalau kita dapati misalkan kita memiliki kekuatan di satu hal, lalu kita dapati juga kelemahan kita itu tidak terlalu signifikan, ini bisa diantisipasi secara sederhana lah istilahnya. Ya, fokus terhadap kekuatan itu tepat. Tetapi sekali lagi, kalau kita mendapati kekuatan kita bersamaan kuatnya dengan kelemahan kita, menurut saya fokus mengantisipasi kelemahan dulu akan lebih baik dibandingkan menguatkan yang sebetulnya kita sudah kuat. Artinya dalam banyak hal ada fleksibilitas terkait dengan cara kita mengembangkan diri. Tidak dengan satu cara, tapi berbagai cara. Istilahnya ada banyak jalan ke Roma. Ada banyak jalan kita untuk memperbaiki diri. Dan tidak satu, banyak jalan. Seperti itu. Summary of the test kita sekali lagi akan mempermudah kita memahami diri kita dalam waktu hitungan yang sangat singkat. Boleh jadi itu less than 1 minute gitu. Cepat sekali. Tetapi sekali lagi, bagi seseorang
yang di hasil tesnya itu menurut pandangan kami dari datanya, misalkan kemampuan pemecahan masalah kompleksnya above average atau below average, itu jangan pernah merasa rendah diri. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika seseorang itu lemah di satu hal, kami menunjukkan kekuatan yang lainnya di mana. Misalkan ketika seseorang lemah dalam pemecahan masalah kompleks, itu hampir dipastikan secara data dia kuat di pemecahan masalah lain, misalkan interrelationship, kemampuan dia menjaga hubungan dengan orang lain, kemampuan dia berkomunikasi tetap lebih baik. Tetapi dalam hal pemecahan masalah kompleks mungkin tidak sehebat dibandingkan rata-rata orang. Tetapi pertanyaannya, apakah ada jaminan kalau seseorang pada nilai pemecahan masalah kompleksnya itu dianggap very superior atau superior, jaminan seseorang itu sukses? Tidak ada. Tetapi kita harus jujur secara statistik. Kebanyakan rata-rata orang yang sukses secara financial, yang berkarir di dunia profesional dan berkarir dengan kualitas karir yang baik sampai level yang sangat tinggi, memang memiliki kemampuan pemecahan masalah kompleks dari smart sampai ke very superior. Tetapi kita juga mendapati banyak orang yang sesungguhnya pada pemecahan masalah kompleks yang nilainya mungkin average atau rata-rata atau bahkan di bawah rata-rata, tapi kemudian dia sukses. Kenapa dia bisa sukses? Karena dia bisa mengantisipasi kelemahannya dan dia menonjolkan titik kekuatannya, yaitu apa? Kemampuan komunikasi, empatik yang dalam ketika berinteraksi dengan orang, dan kemampuan untuk melihat peluang. Sebagai catatan, rata-rata orang yang dianggap pinter adalah orang yang mungkin boleh jadi buta dengan opportunity. Tapi rata-rata orang dengan kemampuan pemecahan kompleks yang standarnya rata-rata, justru mereka orang dengan kemampuan melihat opportunity jauh di atas rata-rata. Nah, kalau setiap orang bisa memanfaatkan semua titik kekuatannya sekaligus mengantisipasi sisi kelemahannya dengan sangat baik, orang itu bisa melesat tinggi mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Jawaban saya sederhana. Kalau kita ingin kita punya panduan peta yang tepat untuk mengarah kemana kita di masa depan, pilih peta yang memiliki tingkat accuracy yang baik dan pemodelan yang lebih sederhana, sehingga kita tidak pernah terjebak atau bahkan salah memilih jalan. Karena kalau kita salah memilih jalan, waktu kita akan lebih banyak lagi terbuang, energi kita lebih banyak lagi terbuang. Makanya pilih sesuatu yang sudah teruji, yang memiliki tingkat accuracy yang baik, dan lebih dari itu, pilih sesuatu yang itu secara langsung kita punya keyakinan ketika membacanya bahwa itu adalah panduan yang jelas, tepat untuk kita menjalaninya. Gimana? Jelas ya? Kalau teman-teman punya pertanyaan lain, silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah. Siapa tahu nanti bisa kita tanyakan langsung ke Pak Deddy Friadinya. Dan semoga videonya bermanfaat. Thanks for watching. Giris out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.